Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Rahayu, NIM K2020010033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru yang biasa disebut TBC atau tuberkulosis. Bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk atau kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang-orang tanpa gejala. Pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang melibatkan beberapa antibiotik. Sedangkan pengertian TBC atau tuberkulosis adalah TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama atau lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Gejala TBC atau tuberkulosis seperti yang pertama, batuk yang berlangsung lama 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak. Kemudian batuk mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, demam dan menggigil, lemas, nyeri dada saat bernapas atau batuk, tidak nafsu makan. Kemudian berikut ini adalah contoh gejala yang muncul akibat penyakit TBC di luar paru-paru menurut organ yang terkena. Yang pertama, pembengkakan kelenjar getah bening bila terkena TBC kelenjar, kencing berdarah pada TBC ginjal, nyeri punggung pada TBC tulang belakang, sakit perut jika mengalami TBC usus, sakit kepala dan kejang bila terkena TBC di otak. Penyebab TBC atau tuberkulosis yaitu penyebab ini biasa disebabkan oleh infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman atau bakteri ini menyebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dengan dekat dan cukup lama dengan penderita, tidak semudah penyebaran flu. Diagnosis tuberkulosis atau TBC. Untuk mendeteksi TBC atau tuberkulosis, pertama-tama dokter akan menanyakan keluhan dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama dengan mendengarkan suara nafas di paru-paru. Menggunakan stetoskop, dokter juga akan memeriksa ada tidaknya pembesaran kelenjar, bisa dicurigai adanya TBC kelenjar. Pengobatan TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal jika penderita mengikuti saran dari dokter. Prinsip utama pengobatan TBC adalah patuh untuk meminum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter, minimal 6 bulan. Apabila berhenti meminum obat sebelum waktu yang dianjurkan, penyakit TBC yang Anda derita berpotensi menjadi kebal terhadap obat-obat yang biasa diberikan. Jika hal ini terjadi, TBC menjadi berbahaya dan sulit diobati. Cara pencegahan TBC atau tuberkulosis yaitu yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk dan tertawa, atau kenakan apabila menggunakan tisu untuk menutup mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang keempat, jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang Anda derita tidak lagi menular. Baiklah, itu saja pengertian TBC dari saya.
Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.